Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Oke deh guys, mungkin buat kalian semuanya ada yang penasaran gitu. Kok udah lama banget Jaro nggak update atau nggak upload video gitu kan ya? Atau nggak bikin-bikin short video pendek kayak gitu kan ya? Jadi gini guys, ceritanya ini udah hari keberapa ya aku lupa. Mungkin udah ada 10 harian kali ya aku nggak upload video. Itu karena videoku itu beserta handphonenya itu hilang gitu. Waktu itu kebetulan aku lagi di salah satu bank, lagi transaksi gitu kan. Setelah transaksi itu, lebih tepatnya di ATM-nya sih, di ATM bank tersebut gitu kan ya. Setelah dari bank tersebut terus aku masuk ke ATM, terus habis itu aku transaksi, setelah aku selesai transaksi nih, aku tuh lupa naruh handphonenya itu di atas ATM-nya gitu kan. Nah, terus aku lupa, nggak aku masukkan lagi ke dalam tasku gitu kan. Uangnya diambil, buku tabungannya diambil, handphonenya ditinggalin. Ya Allah, itu bener-bener lupa ya, bener-bener apa ya, apa, nggak kepikiran sama sekali gitu loh, gitu ya. Kalau itu ada handphoneku di atas ATM tersebut. Ya udah terus habis itu aku sama anakku kebetulan waktu itu. Terus habis pulang itu terus aku ke rumah, sampai di rumah terus aku antar anakku ke tempat mainan gitu, beli mainan di sana. Nah, pas mau nyimpen si nomor handphone mamangnya yang punya mainan, karena kebetulan itu ada banyak diskon. Jadi aku bilang, "Mang, kalau besok ada diskon kabarin aku ya," gitu kan ya. Nah, pas aku mau nyimpen nomor si mamang ini, tiba-tiba loh kok handphoneku nggak ada di tas gitu. Tapi aku masih belum curiga gitu kalau handphoneku itu hilang gitu kan. Nah, ya udah dong, aku melanjutkan aktivitas yang lainnya lagi. Aku ke toko swalayan dan lain sebagainya, beli kebutuhan sehari-hari. Terus habis itu aku balik ke rumah dengan niat mau mencari handphoneku. Nah, ternyata handphoneku dicari-cari ke sekeliling rumah itu nggak ada. Terus aku coba mengingat lagi, di mana ya aku terakhir ya. Terus aku mulai ingat, oh ya kalau nggak salah itu aku taruh di atas ATM. Aku inget sih naruhnya gitu. Cuman yang jadi masalah adalah aku lupa apakah si handphonenya itu udah aku masukkan atau belum. Nah itu aku lupanya di situ. Tapi pas meletakkannya itu aku inget gitu. Aku inget betul gitu kan. Nah, terus akhirnya aku balik lagi ke bank tersebut gitu kan ya. Terus aku tanya sama Pak Satpamnya, biasanya kan kalau ada kehilangan handphone atau barang-barang lainnya di seputaran ATM, itu kan kayak dibalikin lagi atau disampaikan lagi ke Pak Satpamnya kan. Nah, itu nggak ada gitu kan ya. Waduh, aku udah mulai curiga nih. Aduh, jangan-jangan hilang. Terus aku cek ke ATM-nya itu bener-bener udah nggak ada handphoneku, udah nggak ada apa-apa, cuman ya ATM-ATM-nya aja sama orang-orang yang mau ambil duit gitu kan. Terus habis itu aku minta tolong sama Pak security-nya, sama Pak Satpamnya untuk dicek CCTV gitu kan ya. Lumayan lama sih aku nunggunya karena pas kebetulan aku datang ke sana pas jam istirahat gitu kan ya. Nah, terus pas dicek CCTV gitu kan ya, aku ditunjukin videonya tapi mohon maaf videonya itu sama sama Pak Satpamnya ataupun sama pihak banknya itu nggak boleh di-share, nggak boleh dibagikan. Jadi mohon maaf aku nggak bisa membagikan video tersebut gitu kan. Nah, kemudian, apa ya, dilihat dong. Aku sempet shock dan kaget, "Mas, nih Mas videonya," gitu kan ya. Terus udah lihat pelan-pelan gitu kan ya, "Oh ini nih betul ada handphoneku, oh ini aku nih," gitu kan ya. Terus sampai di satu titik itu aku bener-bener, ya udah meninggalkan handphoneku di ATM tersebut, bye-bye gitu kan. Nah, terus habis itu nggak berselang berapa lama muncullah si orang yang, apa ya, yang mengambil handphoneku tanpa seizinku. Tahu kan maksudnya? Nah, terus orang ini datang, terus habis itu sebenarnya dia itu nggak ada di ATM tempatku ngambil, tapi ATM di sampingnya. Terus habis itu dia tarik lagi ATM dia, ambil lagi ATM dia, terus habis itu dia masukin kartu dia di ATM yang ada handphoneku di atasnya. Terus habis itu dia pelan-pelan masukin gitu kan ya, seolah-olah nggak ada apa-apa gitu kan ya, padahal dia udah tahu, udah lirik-lirik ada handphoneku di situ. Terus habis itu setelah itu nggak berapa lama dia kayak melakukan transaksi gitu, terus tiba-tiba dia ngeluarin handphone dia dari sakunya, kemudian handphone dia itu ditaruh persis di atas handphoneku gitu. Jadi kayak handphonenya itu ditumpuk gitu, ditumpuk di atasnya. Nah, setelah ditumpuk terus habis itu dia sudah selesai transaksi, dia ambil uangnya, dia masukin ke dalam kantong, dan handphoneku sama handphone dia yang sudah ditumpuk jadi satu diambil dong dengan santainya, seolah-olah nggak ada
problem seolah-olah dia adalah handphone dia, padahal itu adalah handphoneku yang dia ambil tanpa seizinku, ya kan. Terus habis itu dia langsung keluar, ya udah gitu kan ya. Terus habis itu aku sempet tanya ke beberapa satpam gitu yang ada di sana sama tukang parkir gitu, ngelihat nggak orang dengan ciri-ciri yang seperti ada di dalam video yang kebetulan mengambil handphoneku itu gitu kan. Terus habis itu Pak Satpamnya nggak inget sama sekali, jadi udah nggak bisa diharapin. Terus habis itu wajah di CCTV-nya itu juga nggak kelihatan sama sekali. Jadi ya aku nggak bisa memastikan itu siapa, hanya melihat ciri-ciri perawakannya aja, terus sama dari stylenya sih masih anak muda, laki-laki, masih anak-anak bujang. Mungkin kalau aku perkirakan dia masih sekitar umur 25 sampai 30-an, sekitar itulah ya usianya gitu kan ya. Perawakannya agak agak badannya itu agak bongsor, gede, tinggi gitu kan. Tapi aku nggak tahu namanya gitu kan ya. Nah, terus setelah bertanya-tanya kelalang keliling ke sana ke sini dan memang nggak ada yang bisa diharapin, ya udahlah aku hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menggantinya gitu. Qadarullahnya Allah kasih aku rezeki lagi dan alhamdulillah aku bisa beli handphone lagi walaupun kali ini handphonenya second. Tapi nggak apa-apa, aku tetap bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki yang patut aku syukuri gitu. Karena sebenarnya handphone yang aku beli itu sejarah banget, guys. Karena di dalamnya itu video-video aku mulai dari bikin video yang belum ku upload, yang belum ku edit, itu masih ada di situ semua. Jadi kayak seolah-olah lahan garapanku, sawah garapanku itu diambil sama dia gitu kan ya. Jadi ya udah mau gimana lagi gitu ya, terpaksa harus bikin video ulang lagi gitu kan ya. Dan alhamdulillahnya kalau video-video yang rekaman-rekaman gitu dari Zoom itu alhamdulillah masih aku simpen, jadi mudah-mudahan nggak hilang gitu kan. Tapi kalau video-video yang memang aku tag yang kayak dengan Mbah Suzan, itu aku bikin video banyak banget dengan Mbah Suzan yang wanita dari Lampung, fasih banget berbahasa Perancis tapi usianya udah 83 tahun, itu hilang semua gitu. Jadi udah nggak bisa ini. Mohon maaf ya Mbak Suzan ya. Terus habis itu video siapa lagi ya? Video di Pelangi juga itu hilang, video dengan Kak Ros itu juga hilang. Semuanya Kak Ros, mohon maaf ya Kak Ros, belum bisa bikin video lagi dengan Kak Ros. Terus habis itu banyak banget lah, aku lupa video-video apa saja yang hilang di dalamnya, tapi yang jelas video itu sudah hilang, udah nggak jadi milikku lagi. Karena aku coba hubungi nomorku itu udah nggak aktif lagi gitu, dan semua media sosialku juga udah nggak tahu lah gitu. Aku coba cari-cari lagi yang masih ingat, alhamdulillah Instagramku masih bisa aku selamatkan, masih ada. Terus YouTubeku juga alhamdulillah masih bisa aku gunakan. Tapi lama banget nggak bikin video karena aku harus ngurus, banyak banget ngurus kartu sana sini ke kantor polisi untuk balikin kartunya. Terus habis itu nyari handphonenya juga gitu kan ya, harus handphone yang pas sesuai dengan budget saya gitu kan. Sebenarnya kehilangan handphone ini kayak pembelajaran sih buat aku, kayak lebih teliti lagi ke depan. Terus habis itu handphone itu sebenarnya bersejarah banget buat aku. Ini bukan promosi, tapi video Oppo F1s itu lumayan buat aku yang jadi konten kreator pemula gitu kan ya. Itu bermanfaat buat aku banget. Aku belinya di Jakarta, itu juga aku belinya handphone second. Aku beli di tahun 2018. Aku beli handphone itu juga pada saat aku kehilangan handphoneku juga yang sebelumnya gitu. Jadi udah 2 kali ini aku beli handphone second gitu. Yang pertama yang hilang ini, yang barusan hilang ini, yang emang selama ini aku bikin video YouTube itu pakai handphone second itu gitu. Jadi alhamdulillah gitu kan ya. Walaupun second tapi manfaatnya masih luar biasa banget buat aku. Aku masih bisa bikin video, aku masih bisa berbagi kebaikan untuk orang-orang di sekelilingku. Aku masih bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif melalui handphone tersebut gitu kan. Itu handphonenya yang aku beli juga sama sama orang kenalan kakakku gitu kan ya di Jakarta, dan itu bersejarah banget ya karena aku belinya itu ya pakai uangku sendiri juga gitu kan, dari tempat kerja aku sebelumnya gitu kan. Tapi apa ya, data-datanya sih yang lebih penting ya, karena data-datanya nggak bisa kembali lagi gitu kan ya. Video-videonya juga nggak kembali lagi, kayak aku harus mengulang lagi dari awal gitu kan. Terus habis itu
di handphone yang sekarang ini aku juga lagi proses-proses pengeditan dan juga lagi adaptasi karena apa ya, beberapa aplikasinya itu mungkin tidak sesuai dengan yang handphone yang sebelumnya. Sebelumnya aku tuh gampang banget gitu untuk edit, cut segala macam, untuk memasukkan video-videonya. Dan kalau pakai handphone yang baru ini kayak aku masih proses banget gitu, masih kok ini jadi susah banget, ribet banget. Aku mau videoin video aja, videonya itu nggak kebuka gitu kan ya, aku nggak ngerti lah gitu ya. Terus aku coba tanya ke tukang konternya juga nggak ngerti. Malahan aku suruh ke tukang komputer, mungkin komputer atau laptopnya yang salah gitu ya. Walau alam bisawab lah ya. Nanti aku mungkin bakalan ke tukang si laptopnya itu untuk memperbaiki atau nanya-nanya kenapa kok video yang dipindahkan itu nggak bisa gitu. Tapi aku akan tetap semangat untuk mengonten video lagi. Mudah-mudahan ke depan aku bisa lebih konsisten lagi, satu hari satu video lagi. Mulai hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya ya kawan-kawan semuanya ya. Mohon doa dan dukungannya untuk kalian semuanya untuk video-video yang akan aku buat ke depan. Mudah-mudahan video-video yang akan aku buat ke depan bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya apa ya, punya saran usul boleh banget komen di bawah ini. Dan untuk ke depan sekedar spill dan bocoran-bocoran nih, aku masih akan membuat video-video tentang keturunan-keturunan Belanda ataupun Portugis atau luar negeri yang tinggal di Indonesia. Mungkin aku masih banyak explore Lampung. Terus habis itu mungkin aku akan bikin video lagi tentang anak-anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda dan sampai sekarang masih tinggal di Belanda. Itu akan aku terus dalami dan aku terus wawancarai. Kemudian juga aku bakalan insya Allah akan wawancara mixed marriage atau pernikahan beda negara. Orang-orang Indonesia yang nikah sama bule-bule dari luar negeri. Nah, pokoknya buat kalian semuanya terima kasih yang sudah support, dan buat kalian semuanya yang mungkin selama ini menantikan video-video dari aku kok nggak muncul-muncul videonya, semoga video hari ini bisa menjawab pertanyaan dan juga apa ya, penasaran kalian kemana Jarwo Songha gitu kan ya, kok nggak muncul-muncul. Jadi ceritanya begitu guys. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.